Dari brosur halaman 9 masuk ke 10. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal abda idza wuzi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuq'idanihi fayakulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqul asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu lahu unzur ila maq'adika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an qala wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqalu la daraita wa la talaita fayudrabu mimma tariqa min hadidin zarbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairas saqalaini. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya ia menceritakan kepada orang-orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan dalam kuburnya dan teman-temannya telah berpaling meninggalkannya, sungguh ia masih mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat mendudukkannya dan bertanya kepadanya, apa yang kamu yakini tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang mukmin, maka ia menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu yang di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka ia melihat keduanya. Adapun orang munafik dan orang kafir, ia ditanya, apa yang kamu yakini tentang laki-laki ini? Ia menjawab, saya tidak tahu. Saya mengatakannya sebagaimana orang yang dikatakan oleh orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Kemudian ia dipukul dengan pemukul dari besi. Maka ia berteriak sekeras-kerasnya yang didengar oleh apa yang ada di dekatnya selain jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Mohon dijelaskan, apakah orang mukmin itu juga berpotensi atau bisa masuk neraka? Kaitan pada kalimat lihatlah tempat dudukmu yang di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Ini mohon dijelaskan. Kalau dia mukmin tenanan, imannya sodik, maka tidak ada potensi masuk ke neraka. Ning nek mukminan ngaku iman pada Allah tapi tidak mau membuktikan pengakuan imannya dengan amal soleh, maka imannya dinilai kadzib oleh Allah. Orang yang punya potensi masuk ke dalam neraka, semua orang yang mengaku beriman itu punya potensi, termasuk kita ini. Kita bicara orang yang telah ngaku beriman. Kalau orang kafir sudah jelas, bukan potensi lagi, pasti masuk neraka. Tapi orang yang telah menyatakan beriman, mengikrarkan diri sebagai orang iman, itu masih punya potensi.
masuk neraka. Siapa itu? Itu orang yang tidak mau membuktikan dan enggan membuktikan pengakuan imannya. Tapi kalau orang yang beriman dan dia benar-benar membuktikan keimanannya dengan amal soleh, dia tidak masuk neraka, tetapi masuknya ke dalam surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Coba itu Al-Baqarah ayat 30. 30? 35? 25? 25 ya. Wa basyiril ladzina amanu. Surat Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Ya tak? Bapak Ibu, kalau melihat di Quran kata iman, itu biasa disandingkan oleh Allah langsung dengan amal soleh, sehingga tidak akan berdiri sendiri kata iman dan amal soleh itu. Itu satu rangkaian, termasuk dalam ayat ini. Babasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang beriman dan yang membuktikan keimanannya dengan amal soleh. Maka orang itu dikatakan imannya shodiq saat dia membuktikannya dengan amal soleh. Dalam Quran surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman dan membuktikan keimanannya dengan amal soleh, itu tidak akan rugi. Maka saat kita ngaku iman, maq'ad kita, tempat duduk di neraka itu sudah disiapkan. Lah begitu kita buktikan keimanan kita dengan amal soleh, saat itulah Allah ganti tempat duduk kita di neraka menjadi tempat duduk di surga. Bagi orang yang ngaku iman dengan lisan saja, tapi tidak mau membuktikan dengan amal soleh, wis ngerti nyolong kuwi dosa, bukan ciri orang yang beriman, tapi tetap dia korupsi, malah dada-dada itu, koruptor itu. Lawang dia jauh dari keimanan kok malah dada-dada, kan aneh. Menjemput neraka dada-dada seneng, gitu. Orang berzina itu sudah tahu bukan ciri orang yang beriman, tetapi tetap melakukan perzinaan. Lah witekno penak, menjemput neraka kok penak iki ya. Kan aneh. Nah maka saat itulah semakin mantap tempat duduknya di neraka. Kenapa? Karena pengakuan imannya tidak dibuktikan dengan amal soleh. Dia tidak menjauhi korupsi, tidak menjauhi zina, tidak menjauhi fitnah, berbohong, mencuri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Malah terus melakukan itu. Padahal yang namanya definisi iman itu, takrirum bil lisan,
pengakuan dengan lisan, ikrar dengan lisan. Wa tasdiqum bil qalbi, membenarkan dengan hati. Wa amalun bil jawarih, diaplikasikan dengan anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari ini. Apa yang telah diikrarkan dengan lisannya, apa yang telah diyakini dibenarkan dengan hatinya, dibuktikan dengan perbuatan berupa amal soleh. Orang yang bisa membuktikan pengakuan imannya dengan amal soleh, itulah orang yang imannya sodik di hadapan Allah. Sehingga mak'atnya minan nar, tempat duduknya di neraka, diganti oleh Allah dengan tempat duduk di surga, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu kedahsyatan di alam barzakh, di alam kubur, dan kita semua akan mengalami itu. Kita akan ditanam sendirian, sempit, melumahe ora iso, ya kan? Sempit, jenengan nanti ya mung miring gitu tak, gitu. Lah kok itu didudukkan oleh malaikat, lah itu cerita lain. Ini gaib, kita mengimani. Secara dohir kalau kita lihat molete ora iso gitu loh. Dan kita akan berada di situ nanti. Setelah keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman yang melayat itu pergi. Menurut hadis ini, kita mendengar qara'u ni'alihim, mendengar suara sendalnya. Serak-serak. Ibaratnya kita tahu dan mendengar bahwa kita ditinggal sendirian. Celuk-celuk ya wis ra krungu. Kowe aja mbok tinggal, itu ya wis ra krungu. Tetapi kita mendengar saudara-saudara yang kita cintai, keluarga yang sangat kita cintai ternyata tega meninggalkan kita sendirian. Karena keluarga kita ya nggak mau ikut dikubur. Kita mendengar suara sandalnya, sehingga kita ditanam seorang diri. Setelah pergi, dua malaikat datang kepada kita, mendudukkan kita. Ditanya nanti, apa yang kamu yakini tentang Muhammad? Orang mukmin yang imannya sodik, imannya dibuktikan dengan amal soleh, dengan mudahnya dia akan mengatakan asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Muhammad ini betul-betul hamba Allah dan utusannya. Orang yang hanya sebatas ngaku iman, tidak mau membuktikan dengan amal soleh, tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Dia masuknya ke munafik. Orang ngaku iman tidak mau membuktikan dengan amal soleh, dia masuknya ke kategori munafik. Orang munafik tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat dengan jawaban asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Tidak akan bisa. Tetapi orang munafik akan menjawab pertanyaan malaikat la adri. Apa yang kamu yakini tentang Muhammad? La adri. Saya tidak tahu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas. Aku hanya mengatakan apa yang orang-orang katakan. Karena orang munafik itu, orang kafir itu senantiasa mengolok-ngolok Nabi, mengatakan Nabi sahirum majnun, penyihir gila, syairum majnun, penyair gila. Maka orang munafik ya hanya ikut-ikutan apa yang kebanyakan manusia katakan. Orang munafik itu nggak mungkin ketemu hatinya dengan orang yang imannya sodik. Orang kafir nggak akan ketemu dengan orang yang
beriman betul kepada Allah, sehingga mereka punya komunitas sendiri. Orang beriman sodik pada Allah juga punya komunitas sendiri. Maka yang senantiasa didengar apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, kanan kirinya. Kalau kanan kirinya karena kumpulnya juga dengan orang munafik, juga dengan orang kafir, mengatakan Muhammad penyair gila, Muhammad penyihir gila, Muhammad bla 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 dan lain sebagainya, maka ketika dia di alam kubur nanti akan menjawab pertanyaan dari malaikat dengan jawaban sebagaimana yang dia dengar. Mendengar itu langsung dikentes itu sama malaikat, ya kan? Fayudrabu bimatarika min hadidin. Makbul kan itu kan. Baru bengok-bengok jerit-jerit. Fayasihu sayhatan. Yasma'uha man yalihi ghairas saqalaini. Bengok-bengok nganti pedot urate. Renek sing krungu, jin malaikat gak dengar. Yang dengar hanya yang di sekitar kanan kirinya. Binatang, tumbuhan itu mendengar. Tetapi kita manusia gak mendengar. Betapa dia menjerit-jerit kesakitan, merintih, menangis pilu. Mohon dilepaskan dari siksaan itu. Jadi dipukul malaikat. Pukulan malaikat itu tidak, dahsyatnya tidak bisa dibandingkan dengan pukulan kita. Sedahsyat-dahsyatnya pukulan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan pukulan malaikat. Dikontes, dipukul dengan pukul dari besi. Jenengan itu kalau dipukul dengan pukul besi sakit enggak? Itu yang mukul manusia loh. Jangankan dipukul wong ketibane loro, apalagi ini yang mukul malaikat. Pukul makduel gitu sampai berteriak sangat kencang, semua yang ada di kanan kirinya sampai ketakutan mendengar teriakannya. Andai kata kita bisa mendengar, mungkin kita sudah tidak bisa berdiri. Mendengar teriakan calon penghuni neraka di alam barzakh, di alam kubur, dipukul oleh malaikat seperti itu, kok kita dengar, mungkin kita sudah tidak bisa berdiri. Gregeli luar biasa kita. Mungkin sudah hilang akal sehat kita saat jika dijadikan mendengar teriakan penghuni-penghuni, calon penghuni neraka ini. Allah wimung cerita, biarkan orang tidak percaya. Ini yang mengabarkan Nabi. Kita mengimani sepenuh hati. Maka kalau tidak ingin dipukul di alam kubur oleh malaikat, maka buktikan keimanan kita dengan amal soleh. Buktikan pengakuan iman kita dengan amal soleh. Kalau tidak bisa membuktikan pengakuan iman dengan amal soleh, maka ancamannya ya seperti ini, jatuh ke kategori munafik. Ketika ditanya oleh malaikat tentang Muhammad, kita akan jawab, la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Na'udzubillah. Ya, yang potensi ke neraka itu adalah orang yang sudah ngaku iman tapi tidak mau membuktikan pengakuan imannya dengan amal soleh. Kalau orang di luar Islam sudah pasti, tidak potensi lagi, sudah pasti di neraka. Oke, ada lagi.